Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai dasar-dasar pengembangan kreativitas. Ayo simak lebih lanjut penjelasan lengkap dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hana Kristantine Pavai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kreativitas. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata kreativitas. Kreativitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi. Seperti yang teman-teman semua lihat, di sini ada 3 pengertian kreativitas berdasarkan para ahli. Yang pertama yaitu menurut Santrok. Menurut Santrok, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, kreativitas berhubungan dengan cara seseorang dalam menghasilkan solusi untuk menghadapi masalah yang ia hadapi. Yang kedua, menurut Mayesti. Menurut Mayesti, kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang original dan bernilai atau berguna bagi orang tersebut dan orang lain. Dan yang terakhir, menurut Drev Dahal. Drev Dahal mengungkapkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Nah, teman-teman semua, berdasarkan pendapat kreativitas berdasarkan 3 ahli tersebut, dapat kita pahami bahwa kreativitas berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menciptakan, mengadakan, menemukan suatu bentuk baru, dan atau untuk menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif maupun pengalaman yang dirasakan. Pengalaman di sini baik pengalaman yang dirasakan oleh diri sendiri, pengalaman dengan orang lain, maupun pengalaman dengan alam. Hal ini berarti kreativitas berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas dirinya dengan hasil imajinasi maupun pengalaman-pengalamannya. Pada intinya, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa kreativitas ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau produk yang baru atau original yang memiliki nilai kegunaan, di mana hasil dari ide atau produk tersebut diperoleh dari imajinasi maupun pengalaman yang dirasakan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kreativitas dengan intelijensi. Intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir secara abstrak, memecahkan masalah dengan menggunakan simbol-simbol, dan kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan pengetahuan hidup sehari-hari. Saya Petrasia Pulceriawelape. Seperti yang telah teman-teman lihat beberapa pendapat dari para ahli tentang kreativitas, di sini saya juga dapat menyimpulkan pengertian kreativitas dari jurnal yang saya baca. Nah, kreativitas merupakan kemampuan berpikir, menciptakan atau memunculkan ide-ide baru berupa karya pemikiran ataupun produk nyata yang memiliki kebermaknaan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kreativitas penting untuk dikembangkan karena kreativitas sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Misalnya, kreativitas berpengaruh terhadap gagasan-gagasan seseorang, pemecahan terhadap suatu permasalahan, serta berpengaruh terhadap prestasi akademik. Nah, kita kaitkan dengan perkembangan kreativitas anak usia dini. Tentunya di sini sangatlah penting, di mana seperti kita ketahui bahwa anak usia dini itu merupakan golden age, yakni usia emas yang merupakan fondasi bagi perkembangan di usia selanjutnya. Nah, di sini kreativitas sangatlah penting untuk dikembangkan.
Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme kreativitas. Ada 5 tahap dalam proses kreatif yang dikemukakan oleh David Campbell. Yang pertama yaitu persiapan atau preparation. Nah, ada 3 hal penting yang harus diketahui oleh seseorang jika ingin mencapai keberhasilan kreativitas. Yang pertama yaitu meletakkan dasar, mempelajari latar belakang masalah, dan problematikanya. Yang kedua yaitu konsentrasi atau concentration. Yang mau saya jelaskan di sini yaitu jika seseorang sudah memiliki minat dan betul-betul ingin berkonsentrasi dengan apa yang ingin ia lakukan, maka ia akan memasang tirai atau semacam pembatas untuk membatasi aktivitas-aktivitas lainnya. Contohnya, ia akan menyampingkan kepentingan keluarganya, membatasi hidup bermasyarakatan, bahkan diletakkan di luar perhatiannya pekerjaan rutinnya, dan ia lebih berkonsentrasi dengan apa yang ingin ia kerjakan atau dengan apa yang ia minati. Yang ketiga yaitu inkubasi atau incubation. Pada tahap yang ketiga ini, seseorang yang tadinya ingin mencapai keberhasilan kreativitasnya, ia bisa mengambil waktu sedikit demi sedikit untuk bisa membebaskan diri dari kerutinan berpikir dan kebiasaan bekerja, dan ia lebih fokus untuk santai dan beristirahat. Perkenalkan, nama saya Anastasia Pascalia Cantika Beo. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak kreativitas. Nah, menurut Suyanto, yang pertama, anak-anak itu senang menjajaki lingkungannya. Mereka itu senang berpetualang, senang mencari tahu, senang berkeliling di lingkungan mereka. Dan yang kedua, mereka itu senang mengamati dan memegang segala sesuatu, eksplorasi secara ekspansif dan eksesif. Nah, yang ketiga, rasa ingin tahunya itu besar, suka mengajukan pertanyaan tak henti-hentinya. Nah, jika mereka sudah penasaran, maka mereka akan mencari tahu jawaban yang harus mereka dapatkan. Nah, yang keempat, mereka itu bersifat spontanitas dalam menyatakan pikiran dan perasaan mereka. Nah, teman-teman, anak-anak itu polos dan mereka akan menyatakan perasaan mereka atau pikiran yang sedang mereka pikirkan secara langsung. Dan yang kelima, anak-anak itu suka berpetualang atau selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Nah, kalau anak-anak kreativitas itu, mereka itu suka berpetualang seperti pada nomor 1 yang telah saya jelaskan. Dan mereka itu suka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Dan yang terakhir, mereka itu suka melakukan eksperimen, membongkar, dan mencoba-coba berbagai hal yang baru. Saya Maria Yayan Lestari Beo. Berikut kita lihat pendekatan 4P dalam pengembangan kreativitas. Yang pertama yaitu pribadi. Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dan bakat-bakat peserta didiknya, dan jangan mengharapkan semua peserta untuk melakukan dan menghasilkan hal yang sama atau mempunyai minat yang sama. Yang kedua yaitu pendorong. Untuk perwujudan bakat kreativitas anak, diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan yang berupa apresiasi, dukungan, pemberian penghargaan, kemudian pujian, dan insentif, dan lain-lainnya. Dan dorongan-dorongan kuat dalam diri anak sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Bakat kreativitas dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung, tetapi juga dapat dihambat dalam lingkungan yang tidak menunjang pengembangan bakat itu. Di dalam keluarga, di sekolah, di dalam lingkungan pekerjaan, maupun di dalam masyarakat harus ada penghargaan dan dukungan terhadap sikap dan perilaku kreatif individu atau kelompok individu. Saya Maria Tupadias. Yang ketiga, proses. Untuk mengembangkan kreativitas anak, ia perlu diberi kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Pendidik hendaknya dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan kreatif.
Dalam hal ini, yang penting adalah memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif. Misalnya dalam tulisan, lukisan, dan bentuk kreativitas yang lain. Untuk mengembangkan kreativitas anak, kita juga harus memelihara harga diri anak dengan menghargai kreasi tanpa perlu berlebihan dan menghindari memberi komentar negatif saat anak berkreasi. Yang keempat, produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses, kesibukan, atau kegiatan kreatif. Dengan menemukanali bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif, dengan menyediakan waktu dan sarana prasarana yang menggugah minat anak meskipun tidak perlu mahal, maka produk-produk kreativitas anak dipastikan akan timbul. Pendidikan juga menghargai produk dan mengkomunikasikannya kepada yang lain, misalnya dengan menunjukkan hasil karya anak. Contoh, pada saat pembagian laporan pendidikan, dibuatkan pameran karya-karya anak usia dini di suatu lembaga atau sekolah. Nama saya Putri Alfia Mega Marabijara. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu tentang faktor pendukung pengembangan kreativitas. Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan. Dalam mengembangkan kreativitas anak terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu yang pertama faktor internal individu, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat mempengaruhi kreativitas. Di antaranya yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu. Yang kedua, keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya. Yang ketiga, evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan. Ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Yang keempat, kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur bentuk, konsep, atau membentuk kombinasi. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan, yaitu yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Peran kondisi lingkungan mencakup lingkungan dalam arti kata luas, yaitu masyarakat dan kebudayaan. Nama saya Delvina Diana Nau. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan manfaat kreativitas dalam kehidupan anak. Kreativitas memiliki manfaat besar bagi kehidupan anak di kemudian hari, sebab di dalam jiwa seorang anak yang kreatif memiliki nilai-nilai kreativitas, yaitu kreativitas memberi anak-anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar, penghargaan yang mempunyai pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadiannya. Misalnya, tidak ada yang dapat memberi anak rasa puas yang lebih besar daripada menciptakan sesuatu sendiri, seperti membentuk rumah yang dibuat dari kursi yang dibalik dan ditutupi selimut atau gambar seekor anjing. Lalu, menjadi kreatif penting bagi anak kecil untuk menambah bumbu dalam permainannya, pusat kegiatan hidup mereka. Jika kreativitas dapat membuat permainan menyenangkan, mereka akan merasa bahagia dan puas. Ini sebaliknya akan menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. Kemudian, prestasi merupakan kepentingan utama dalam penyesuaian hidup mereka. Maka, kreativitas membantu mereka untuk mencapai keberhasilan di bidang yang berarti bagi mereka dan dipandang baik oleh orang yang berarti baginya, akan menjadi sumber kepuasan ego yang besar. Kemudian yang berikut, nilai kreativitas yang penting dan sering dilupakan ialah kepemimpinan. Pada setiap tingkatan, pemimpin harus menyumbangkan sesuatu pada kelompok yang penting. Artinya, bagi anggota kelompok, sumbangan itu mungkin dalam bentuk usulan,
bagi kegiatan bermain yang baru dan berbeda atau berupa usulan mengenai bagaimana tanggung jawab khusus terhadap kelompok. Kemudian, dari pendapat para ahli mengenai manfaat kreativitas, yaitu menurut Munandar dalam Susanto 2014, beliau mengungkapkan bahwa manfaat kreativitas bagi anak adalah kreativitas yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya dalam era pembangunan. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan negara bergantung pada sumbangan kreatif berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan baru, dan teknologi baru dari anggota masyarakatnya. Untuk mencapai hal itu, perlulah sikap dan perilaku kreatif dipupuk sejak dini, agar anak didik kelak tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan baru dan pencari kerja, tetapi mampu menciptakan pekerjaan baru. Kemudian, beliau merincikan lagi bahwa kreativitas perlu dipupuk sejak dini dalam diri peserta didik agar dengan berkreasi orang dapat berwujudan diri atau aktualisasi, di mana hal ini merupakan kebutuhan pokok pada tingkat ke-7 dari 8 kebutuhan dalam kehidupan manusia. Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya. Kemudian, yang berikut, kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. Di sekolah yang terutama dilatih adalah penerimaan pengetahuan, ingatan, dan penalaran. Kemudian yang bersibuk dari secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi lingkungan, tetapi juga memberikan kepuasan pada individu. Kemudian yang berikut, kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam era pembangunan ini, kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan negara bergantung pada sumbangan kreatif berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan baru, dan teknologi baru. Untuk mencapai hal ini, perlulah sikap pemikiran dan perilaku kreatif dipupuk sejak dini. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, di sini yang dapat disimpulkan bahwa pengembangan kreativitas harus dilakukan sejak usia dini agar kelak mereka dapat menciptakan suatu hal yang baru di kemudian hari, baik itu berupa produk dalam bentuk gagasan yang dapat diterapkan untuk pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Di samping itu juga, anak dapat mengaktualisasikan dirinya yang merupakan kebutuhan pokok tertinggi dalam hidup manusia. Namun sebaliknya, orang yang kurang kreatif tidak akan mampu menciptakan suatu hal yang baru dan kurang dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Spock dalam Harlock 1978, bahwa orang yang sangat berpikir literal mempunyai kegunaan terbatas bagi dunia dan kemampuan terbatas untuk memperoleh kegembiraan. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.